Halo teman-teman, selamat datang di channel Kode Ular. Kembali lagi bersama aku, Naila. Dan video kali ini aku bakal bahas topik yang krusial banget nih dalam dunia programming, yaitu error handling. Kalian pasti pernah kan ketemu notifikasi merah di terminal atau program kalian tiba-tiba berhenti outputnya. Itu namanya error. Kalau di Python biasanya disebut sebagai exception. Aku bakal mulai kenalin ke kalian berbagai macam jenis-jenis error yang mungkin terjadi ketika kalian lagi ngoding. Nah, memahami jenis-jenis error ini berguna banget loh buat kita cepat tahu di mana letak kesalahan kita di dalam kode. Setelah itu kita bakal masuk ke bagian intinya, yaitu gimana caranya menjinakkan error-error ini agar program kita tetap berjalan dengan mulus. Nah, kita bakal belajar 3 serangkaian ajaib, yaitu try, except, dan finally. Ketiga blok ini bakal jadi penyelamat program kita dari crash dan memastikan kode tetap berjalan sesuai harapan. Jadi, pastikan kalian fokus dan siap buat bikin kode kalian jadi lebih robust dan tahan banting. Yuk, langsung aja ke materinya. Pertama, kita kenalan dulu nih dengan berbagai jenis error yang ada di Python. Ada syntax error. Ini terjadi ketika interpreter Python menemukan kesalahan sintaks di dalam blok kode kita. Nah, ini bukan runtime error ya, tapi error yang terdeteksi ketika kode belum dieksekusi. Contohnya kayak gini, waktu kita lagi mau coba print tapi ternyata ada typo. Nah, ini bakal munculin syntax error. Lalu ada indentation error. Nah, ini adalah subtype dari syntax error, terjadi karena terdapat indentasi yang tidak tepat. Nah, ini contohnya. Lalu ada name error. Nah, ini terjadi ketika kita mau menggunakan fungsi atau variabel yang belum didefinisikan. Contohnya kayak gini, kita mau gunain print my variable tapi ternyata my variable belum ada nilainya atau belum didefinisikan. Kemudian ada type error. Ini terjadi ketika operasi atau fungsi diterapkan pada tipe data yang tidak sesuai. Contohnya kayak gini, kita mau nambahin string dengan integer. Ini nggak bisa ya teman-teman. Lalu ada value error. Ini terjadi ketika operasi atau fungsi menerima argumen dengan tipe data yang sudah benar tetapi nilainya tidak sesuai. Contohnya seperti ini, kita mau mengonversi string menjadi integer. Kemudian ada zero division error. Ini terjadi ketika kita mau membagi angka dengan angka 0. Seperti ini contohnya. Kemudian ada index error. Ini terjadi ketika kita mau mengakses indeks dari luar rentang dari sebuah variabel sequence. Seperti ini contohnya. Kita punya 3 anggota dari dalam list, tetapi yang diakses adalah indeks kelima. Sudah pasti tidak ada dan terjadi error. Lalu ada key error. Terjadi ketika kita mau mengakses kunci yang tidak ada di dalam sebuah dictionary. Seperti ini. Kemudian ada file not found error. Terjadi ketika program mencoba mengakses file yang tidak ada. Seperti ini contohnya. Kemudian ada IO error. Nah, ini adalah general input output error, dapat mencakup file not found error atau error lain terkait operasi input output. Lalu terakhir ada atribut error. Nah, ini terjadi ketika kita mencoba mengakses atribut yang tidak ada dari dalam sebuah objek. Seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari error handling, yaitu try, except, dan finally. Jadi, try, except, dan finally ini adalah mekanisme Python untuk menangani exception atau error yang memungkinkan program tetap berjalan walaupun terjadi error. Yang pertama ada try block. Kode yang berpotensi menimbulkan error akan diletakkan di dalam blok try. Nah, apabila kode tersebut tidak menimbulkan error, maka blok except akan dilewati. Yang kedua ada except block. Nah, except block ini akan dieksekusi hanya jika terjadi exception di dalam blok try.
Kalian bisa gunain beberapa jenis block except untuk menangani jenis error yang berbeda. Nah, kalian juga bisa gunain except exception SI untuk nanganin semua jenis error dan nyimpan di dalam variabel E. Yang ketiga ada else block. Blok ini akan dieksekusi apabila tidak terjadi exception di dalam blok try. Ini berguna untuk kode yang harus dijalankan apabila blok try berhasil diselesaikan. Yang terakhir ada finally block. Blok ini bakal dijalanin apabila terjadi ataupun tidak terjadi exception. Ini berguna banget untuk bersihin sumber daya, seperti nutup file, nutup koneksi database, atau jaringan. Nah, karena kalian udah tahu apa aja jenis-jenis error dan apa kegunaan block try, except, dan finally, sekarang lanjut kita contohin kodenya. Yuk! Pertama, kita buat fungsi pembagian dengan parameter angka 1 dan angka 2. Lalu kita buka block try. Untuk hasil sama dengan angka 1 dibagi angka 2. Lalu kita tangkap error. Untuk 0 division error, kita print pesan error pembagi tidak boleh 0. Lalu return none. Kemudian untuk accept type error, kita buat pesan error tidak boleh menggunakan tipe data selain angka. Lalu return none. Kemudian accept exception SE ini untuk error yang lain. Kita print error tidak terduga. Lalu return none. Else ini untuk pembagian yang berhasil. Print pembagian berhasil. Return hasil. Kemudian finally print pembagian selesai. Nah, sekarang kita coba buat objeknya. Yang pertama untuk contoh 1, pembagian yang berhasil. Result 1 sama dengan pembagian 10 dengan 2. Lalu kita buat perkondisian result 1 is not known, maka akan menampilkan hasil. Lalu contoh kedua untuk zero division error. Angka kedua kita gunakan 0. Lalu kita buat perkondisian lagi. Kemudian untuk contoh ketiga
Untuk type error, kita buat result 3. Angka keduanya adalah string. Lalu buat perkondisian lagi. Kemudian contoh keempat, untuk exception, untuk error yang lain kita buat error yang disengaja. Print variabel tidak ada, ini variabelnya memang tidak ada ya. Lalu accept exception, print kemudian finally print. Selesai. Sekarang kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Apabila pembagian berhasil, langsung memunculkan hasilnya. Untuk zero division error, type error. Lalu untuk exception, dia menangkap error nama variabel tidak ada, is not defined. Lalu selesai.